Oke, kalau dari Mas Kurnia siapa yang harus ditunjuk tangan? Iya, makanya kalau ICW itu selalu melihat kalau dengar pidato Pak Jokowi itu sangat takjub ya, kalau nilai mungkin 10, tapi realisasinya ternyata nilainya merah, begitu. Realisasinya tidak ada. Dari mana buktinya? Tadi sudah sempat saya sebutkan, indeks persepsi korupsi kita menurun. Apakah itu bukan bukti konkret komitmen pemberantasan korupsi pemerintah menurun? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tadi disalahkan itu kebijakan pimpinan KPK, pertanyaan saya siapa yang memilih pimpinan KPK kalau bukan presiden? Jelas sekali presiden mengangkat melanggar kode etik menjadi ketua KPK. Itu jelas sekali pemberitaannya banyak disampaikan oleh media. Selain dari itu, bentuk pelemahan KPK lain akibat dari buah undang-undang KPK baru, OTT KPK pada tahun 2020 menjadi paling sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. KPK mengeluarkan SP3 tadi kalau Bang Immanuel kritik. Siapa yang memberikan kewenangan SP3 kepada KPK kalau bukan presiden melalui perubahan undang-undang KPK? Maka dari itu sejak awal ICW sudah mengingatkan ada banyak sekali substansi yang amburadul dalam undang-undang KPK baru yang dibenarkan oleh Presiden Jokowi. Dan sedikit Mbak Priska, tadi saya masuk ada itu Mbak Priska yang di awal ya, ketika meletakkan foto Pak Presiden di samping logo KPK, itu saja sudah keliru. Ada sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa foto presiden itu dibenarkan ditaruh sejajar atau sedikit lebih rendah dari lambang negara. Apakah lambang negara logo KPK? Kan bukan. Lambang negara adalah burung Garuda dan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang saya tangkap Pak dari penjelasan Bapak ini ada dua sesuatu yang riskan ya Pak ya. Yang pertama masalah perubahan undang-undang itu sendiri, itu memang kayaknya sudah direncanakan ya Pak ya, sudah dirancang, sudah disengaja seperti itu ya. Nah yang kedua juga masalah tadi kalau istilah saya melemahkan institusi, disengaja undang-undangnya supaya untuk melemahkan KPK melalui aturan, melalui undang-undang. Yang kedua tadi dengan perubahan para pegawainya yang menjadi ASN juga, ini ada maksud ke sana juga ya Pak ya, untuk melemahkan juga. Dan yang ketiga tentu saja Pak, orang-orang yang dianggap kredibilitas itu justru malah dikeluarkan itu mungkin itu satu paket ya, seperti itu ya. Iya, memang udah dirancang itu. Dan kalau kayak dilihat cara mereka dalam hal istilahnya kan waktu lagi panas-panasnya itu kan ada tes tentang kebangsaan. Oh ya, tes kebangsaan Pak. Ya. Kalau kita ikuti bunyinya tes kebangsaan kan aneh-aneh. Iya. Ya. Jadi semacam dulu litsus lah gitu ya. Jadi kalau ini dianggap membahayakan, dianggap sangat berani gitu kan. Ya udah, ini misalkan ada pilihan, kamu mau percaya Al-Quran atau Pancasila? Ini sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu seperti itu. Tapi soal dan sangat lucu. Yang namanya Pancasila itu kan sila pertamanya ketuhanan. Iya. Dan itu mengakui agama. Masa dipertentangkan? Jadi kalau orang yang memilih Al-Quran, udah ini radikal. Kalau yang memilih Pancasila, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya tidak bermutu lah gitu. Bukan tidak bermutu, memang mereka tahu gitu. Kalau saya dalam kajian publik, mereka tahu persis yang seperti itu untuk ya istilahnya untuk pentingan mereka untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap sangat kritis, dan punya energi yang luar biasa untuk mempertahankan lembaga KPK itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa gitu. Ya kalau sekarang saya sih kalau udah berkaitan dengan masalah-masalah eksekutif dan presiden, mereka tidak akan bisa apa-apa. Pokoknya siapa saja yang mulai mengganggu mengganggu kekuasaan, pasti mereka itu akan dikejar ya Pak, seperti itu. Jadi Pak, menurut Bapak Pak, KPK sekarang sebenarnya pertama tidak independen ya Pak ya? Tidak independen. Kedua juga penerapan hukumnya itu lebih ke politis ya Pak ya? Jadi hukumnya tidak mandiri dan lebih ke politis. Kemudian yang ketiga, ini ada order atau pesan-pesan tertentu ya? Pesan tertentu ya dengan pilih-pilih kasus kan. Tebang pilih ya? Tebang pilih. Ya, ini aja yang sebagai bukti gitu yang saya nyatakan tadi. Kemana yang namanya kasus yang diajukan oleh Obaidellah Badrun itu? Terus juga termasuk Harun Masiku Pak. Harun Masiku sampai sekarang itu. Padahal itu kan udah karena kaitannya dengan partai penguasa juga seperti itu ya. Itu masih banyak ya Pak ya, kalau misalkan kita
buka itu sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan kuasa pasti mental seperti itu. Tapi kalau yang dibidiknya ini orang yang akan mengganggu kekuasaan pasti begitu cepat seperti itu. Baik Pak, kalau menurut Bapak Pak, ini solusi untuk supaya KPK kembali seperti semula, dia independen, kemudian juga mengedepankan hukum, ya, itu lebih baik dibubarkan atau ganti rejim dulu Pak? Ya, kalau dibubarkan kan pada rejim sekarang nggak akan mau. Ya, memang harus ganti rejim. Ya. Itu sebenarnya KPK itu ada di UUD 45 nggak Pak? Memang enggak. Ini kan juga ini ada beberapa keinginan rakyat di dalam hal untuk melakukan bahwa negara kita ini memang hancur karena korupsi. Ya. Dan kita ini kalau dilihat dalam segi kemajuan gitu kan, kita kan harus dibandingkan dengan negara-negara yang istilahnya itu sangat kejam terhadap pelaku-pelaku komunis. Salah satu misalnya Cina atau Korea, negara-negara tetangga kita lah gitu kan. Itu mereka bisa lebih maju daripada kita. Padahal pada saat 50 tahun yang lalu itu mereka pendapatannya sangat rendah. Kita lebih bagus daripada mereka. Tapi sekarang mereka ya seperti Cina, mereka bisa melesat karena memang bagi koruptor-koruptor itu sama mereka tanpa jenderal-jenderal pun mereka dihukum mati ya sama mereka. Kalau kita enggak, koruptor-koruptor itu malah dikasih diskon. Jadi banyak minggu yang lalu kan hampir satu barisan koruptor dikasih diskon. Yang dia ada yang dari kejaksaan itu, yang perempuan kejaksaan itu diskonnya banyak banget. Pinangki ya Pak? Ya, Pinangki. Artinya kita memang sangat toleran. Sangat toleran terhadap korupsi. Ya. Dan ini yang menyebabkan negara kita benar-benar susah maju. Karena hampir semua. Nah, sekarang orientasinya gitu. Presiden sekarang kan orientasinya katanya ada ajuan untuk menjadi Bapak infrastruktur. Tapi kalau saya menganggapnya itu infrastruktur kan proyek. Kalau saya lebih cocok Bapak proyek. Tapi bukan rahasia umum lagi, yang namanya proyek itu biasanya di up dan biasanya juga ada istilahnya paling tidak 20-30% itu dibagi-bagi lah. Nah, semakin banyak proyek, ya kan, semakin banyak bagian-bagiannya. Gitu. Nah, ketika KPK sudah tidak lagi lumpuh, ya tidak mungkin mereka memeriksa hal yang seperti itu. Kita nggak melihat yang namanya proyek-proyek besar seperti infrastruktur itu, apakah KPK masuk di situ? Kan enggak. Jadi ada sogokan 500 juta, 1 miliar, nah itu KPK muncul di situ gitu kan. Nah, saya nggak melihat itu prestasi. Ya. Jadi apalagi infrastruktur ini sebenarnya maknanya bukan sekedar bangunan jalan tol, infrastruktur kan ekonomi ke segala macam. Kayak seperti kasus Sambo gitu. Sambo ini kan udah lama sebenarnya dari Tito, ya dari Tito terus ke Kapolri yang baru lagi kan, terus ke Tito. Dan mereka bermain dengan masalah judi kan, online, narkoba dan sebagainya di Satgasus maksud saya gitu. Nah, dana itu kan ternyata menurut PPATK itu besar sekali, triliunan gitu, judi online segala macam. Tapi kan nggak masuk gitu. Seakan-akan tutup mata di situ. Artinya memang mereka tidak lagi istilahnya berwenang. Tidak lagi melihat bahwa yang berbahaya itu yang mana. Mereka pilih-pilih ya seperti katakanlah kasus Anies yang sebenarnya mungkin ada yang nakal di dalam hal misalnya pembangunan itu. Tapi kalau dilihat dalam segi yang besar ini liwat sama mereka kan. Ya masalah anak presiden, saya kembali ke situ kan. Itu kan bermasalah perusahaan itu yang membantu miliaran terhadap anaknya presiden. Nah, kita juga kan pelajari itu bahwa bagaimana ini perusahaan yang membakar hutan itu dikenakan ratusan miliar, lalu menjadi bebas dan itu dipotong jauh. Tahu-tahu dia juga bisa bantu anak-anak presiden gitu. Itu kan suatu tanda tanya. KPK nggak masuk di situ. KPK malah anggap nggak ada. Gitu. Jadi kan ini sangat istilahnya fakta bahwa KPK ini sudah tidak lagi seperti yang diharapkan oleh rakyat. Walaupun sekarang katakanlah dia mengambil posisi dalam hal-hal yang sifatnya kepala daerah, lalu baru ini MA misalnya. Katakanlah, wah bagus, rakyat juga lihat begitu. Ya oke, kita setuju yang begitu. Tapi yang besar-besar ini kan diliwat, ya kan? Justru kalau yang besar-besar diliwatkan, yang lain kan jangankan itu anak presiden aja seperti itu, masa saya enggak? Itu kan ada resonansi. Jadi padahal tindakan itu kan harus ada semacam pencegahan, di mana pencegahan itu
dengan cara memberikan kejutan kalau sampai misalnya presiden pun bermasalah dan anaknya juga bermasalah dilakukan oleh KPK, semua jadi kaget. Iya. Semua ketakutan. Wah, yang punya kekuasaan nomor 1 aja bisa dimasalah oleh KPK. Iya. Ya, itu bukti, itu fakta. Tidak bisa lagi mencari-cari alasan-alasan yang lain-lain gitu. Baik Pak, gini. Jadi kalau ini saya ada 3 kendala bagi KPK itu. Pertama adalah undang-undangnya Pak ya. Yang kedua adalah ini tentang intervensi kekuasaan. Ya, sebagai status ASN. Yang ketiga mungkin ini Pak, masalah manusianya Pak. Manusianya juga mungkin di sini di dalam penerimaan itu mungkin betul-betul bukan orang yang berani gitu. So, model ini Firly sini Pak. Firly kayaknya itu bukan orang yang... Ya sebenarnya kan recruiting ya. Recruitingnya memang harus diperbaiki. Jadi kalau kita kan masih sistemnya bahwa ini dari polisi gitu kan. Sebenarnya bukan dilihat itu. Kelembagaan yang seperti itu kalau memang dia seorang polisi, kenapa tidak jadi di polisi aja? Kita harus mencari tokoh yang benar-benar bersih, yang tokoh yang benar-benar katakanlah mempunyai keinginan benar-benar seperti yang ingin bahwa Indonesia itu maju, bahwa ingin korupsi itu hapus gitu kan. Tidak mesti harus dari polisi. Polisi jangan lagi digugat, banyak tugasnya gitu. Tapi kalau kita kan nggak, hampir semua jabatan-jabatan itu kan kita bagi lagi kepada polisi. Kalaupun polisi, barangkali kalau pangkatnya itu bukan jenderal, bisa ada ekuk pakewuh juga nih kalau misalkan yang dihadapi itu adalah lebih tinggi lagi gitu Pak. Ya. Ada pengaruhnya nggak itu Pak? Tetap ada pengaruhnya buat mereka, karena itu kan mereka dididik untuk seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh kasus Sambo aja kan sebagai bukti itu. Karena mereka ekuk pakewuh, ya mereka mau melanggar etik. Berapa puluh yang melanggar etik gara-gara kekuasaan Sambo ini luar biasa. Dia walaupun dia bintang 2 ya, bintang 2 bintang 3 nih. Tapi dia sebagai kepala Satgasus, dia di atas bintang 3. Dia setara dengan ini, ya kan? Dan itu juga memperlihatkan betapa di Indonesia itu pengaruh yang besar. Jadi masih omong kosong kalau seandainya ada yang beralasan, ini kan keinginan penyidik gitu ya. Penyidik itu kan juga pangkatnya rendah. Kalau ditelepon oleh atasannya mau gimana? Ya kan? Udah jangan tangkap deh, Putri, ya kan? Bahaya gitu kan? Ya Pak, penyidik juga nggak akan laksanakan. Lalu nanti bisa dibilang, penyidiknya udah menetapkan tidak perlu ditangkap gitu kan? Jadi dengan adanya yaitu tadi pakewuh itu di Indonesia juga sangat menjadi kendala yang besar untuk bisa maju gitu. Jadi saya memang melihat bahwa sebelum kita menghabisi yang namanya korupsi dengan sistem yang benar gitu. Ini udah sistemnya kan udah dirusak lah. Udah rusak. Jadi ini kita akan bisa melangkah lebih baik. Pak, yang terakhir Pak, kembali kepada Anies Pak. Kalau menurut Bapak, misalkan Anies dibidik itu bukan semata-mata kasus hukum, tapi ada lebih bermuatan politis ya Pak? Dan menurut saya juga nggak ada dasarnya. Toh KPK juga udah bilang nggak ada kaitannya lah gitu masalah yang dilaporkan itu terkait dengan Anies gitu. Apalagi selama ini kan Anies selalu membantu KPK ya Pak ya? Ya dia juga kan di dalam hal programnya juga dia juga ikut turut berhati-hati. Dia cuma rekrut mantan-mantan KPK untuk menjadi di dalam tim. Saya lupa timnya agak panjang namanya kan. Artinya dari sisi Anies sendiri sebenarnya itu bukan sebuah keinginan bukan sebuah kemauan kalaupun ada misalnya itu bukan dari pihak Anies sendiri. Kalau menurut saya politisnya lebih kepada framing. Jadi masyarakat kita kan gampang banget dipengaruhi. Wah itu Anies sudah diperiksa oleh KPK gitu. Padahal cuma memberi keterangan itu. Memberikan keterangan. Wah Anies terlibat. Dan itu di framing. Jadi sekadar itu aja. Untuk supaya apa? Ya itu tadi popularitasnya bisa punya pengaruh. Gitu. Nah itu satu langkah politik yang katakanlah bagaimana supaya orang-orang yang tidak disukai oleh oleh status quo. Status quo itu saya tulis begitu karena banyak kepentingan di situ. Ada oligarki, ada pengusaha, ada segala macam gitu. Jadi mereka ingin mempertahankan status quo, jangan ada lagi adanya perubahan gitu loh. Mereka udah nyaman ya. Baik sahabat sekalian, ini belum ada pemanggilan atau belum ada gelar perkara. Mudah-mudahan itu sekedar rumor saja bahwa Anies itu akan dibidik oleh KPK, karena kita tahu, masyarakat juga tahu Anies adalah orang yang berhasil, orang yang sangat berhati-hati jangan sampai kasus Anies ini dibawa ke politik sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar seperti itu. Inginkan supaya ada like, subscribe dan share buat HHS
HS official. Ya. Terima kasih Pak. Ya.